Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma yang berbahagia, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di dalam acara Sadhu Sharing Dharma Universal. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sesuatu topik yang mungkin jarang saya sampaikan, yaitu mengenai kematian. Ya, Bapak Ibu, saya terinspirasi untuk membawakan sharing Dharma ini mengenai kematian ini karena belum lama ini ya di komunitas kami di Pandita DKI kami kehilangan salah seorang Mahapupasika Pandita yang sangat terkenal, yang Bapak Ibu mungkin juga mengenalnya, Ibu Prasna Paramita. Beliau ini sebelum meninggalnya itu melewati proses sakit yang cukup lama ya, mungkin lebih dari setahun ya. Beliau harus berbaring dalam keadaan sakit. Tapi yang luar biasanya adalah keluarganya, anak-anaknya itu dengan sangat sabar gitu ya, menjaga, merawat ibunya, merawat orang tuanya ini sekian lama gitu ya, tahunan, dengan sabar sekali menjaga, dan hampir setiap minggu kalau tidak salah saya selalu melihat ada pembacaan doa-doa gitu ya, pelimpahan jasa untuk mendiang Ibu Mahapupasika Pandita Prasna Paramita pada saat beliau sakit. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan perihal urusan kematian ini? Ya, saya membaca salah satu buku yang dikarang oleh Venerable Thich Nhat Hanh yang diterbitkan oleh Karania. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mencari bukunya ya. Bukunya judulnya Hidup Dikala Orang Insan Tercinta, Orang Tercinta Kita Tiada, seperti itu ya. Bagaimana kita melewati kehidupan di saat orang-orang yang kita cintai sudah tidak ada. Bapak Ibu, Buddha mengajarkan dengan jelas kepada kita. Di awal sekali pembabaran dharmanya mengenai 4 kebenaran Arya itu, Buddha sudah mengatakan bahwa lahir, tua, sakit, mati itu adalah duka. Dan bahwa yang namanya kematian itu pasti terjadi. Ya, bahkan dikatakan kelahiran belum tentu, tapi kematian itu pasti. Ya, kelahiran tidak pasti, kematian itulah pasti. Karena begitu kita ada lahir, pasti ada kematian. Tapi begitu kita meninggal, belum tentu kita ada kelahiran. Ya, kalau kita mencapai hal-hal tertentu, mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu, kita tidak terlahir kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mencapai nirwana tentunya. Dalam bahasa yang dikenal, yang Venerable Thich Nhat Hanh sering mengatakan istilah no coming, no going. Tidak datang dan juga tidak pergi. Ya, memang dalam konsep Buddhis kita agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain ya, yang komunitas mungkin di luar Buddhis ya, karena mereka ada yang namanya lahir itu sesuatu yang given, diberikan, dan kematian itu kemudian mereka menjadi putus gitu atau stop ya proses kehidupan. Tapi di Buddhis, dalam ajaran Buddha tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita mengenal kelahiran berulang, bahwa kelahiran kita saat ini bukan hanya sekali ini saja, tapi dari proses kehidupan kita yang lampau. Kita membawa karma-karma kita. Badan jasmani ini bisa hancur, bisa berubah, bisa hilang, bisa meninggal. Tapi kesadaran winyana kita itu tetap berkelana gitu ya, mencari bentuk
wujud fisiknya yang baru. Tidak datang dan tidak pergi. Seperti itulah ungkapan yang mungkin paling tepat menggambarkan mengenai kondisi kehidupan kita ya. Setiap saat tubuh fisik kita ini berubah. Ya, jangan dikatakan bahwa berubahnya itu hanya satu kehidupan, meninggal baru berubah, enggak ya. Kita menyadari bahwa secara fisik tubuh kita ini selalu berubah. Ya, darah kita, sel-sel darah kita yang berubah gitu kan. Secara fisik ini banyak sekali rambut, kuku dan lain sebagainya selalu berubah dan mati, kemudian tumbuh lagi, mati dan tumbuh lagi pada saat kita beristirahat malam hari. Proses tubuh kita untuk regenerate, meregenerasi sel-sel tubuh, membentuk tubuh yang baru, itu selalu datang silih berganti. Jadi kematian di dalam Buddhis itu bukan sesuatu yang menakutkan, ya Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang alamiah. Pada saat kita lahir, kita sudah harus tahu bahwa kita itu akan mengalami kematian. Nah, tinggal waktunya saja yang kita tidak tahu, kan ya. Ada orang yang berusia panjang, ada orang yang berusia tidak panjang, seperti itu ya. Dan itu tidak ada urusannya dengan kesehatan. Kesehatan ada yang sehat, tapi juga umurnya pendek, gitu kan ya. Ada yang sehat berusia panjang juga, ada yang sakit-sakitan tapi juga panjang umur, ya. Ada yang sakit dan lama sekali, kemudian mengalami proses sampai meninggalnya seperti itu. Jadi ini adalah fenomena lahir, tua, sakit, mati itu adalah fenomena. Kematian itu adalah suatu hal yang sangat wajar yang terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Maka dari itu kitanya yang harus siap. Kita harus sudah siap sedia untuk melewati ini, gitu ya. Dalam mungkin kita sering membaca gitu ya dalam kebaktian, kalau kita melakukan kebaktian di setiap hari Minggu, kebaktian berbahasa Pali itu ada perenungan bahwa kita ini belum terbebas dari sakit, gitu ya. Kita pasti akan mengalami sakit. Kita belum terbebas dari usia tua, kita pasti akan mengalami usia tua. Kita belum terbebas dari kematian, kita juga akan mengalami kematian. Nah, ini yang harus terus-menerus kita renungkan bahwa setiap saat kematian itu bisa datang, ya, dan kita tidak pernah tahu kapan itu tibanya. Mungkin dalam waktu yang tidak lama, atau mungkin Anda diberkati, kita semua diberkati usia panjang, sehingga kita masih punya persiapan untuk menghadapi kematian yang akan datang ini ya. Tapi kematian itu pasti. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita mempersiapkan diri kita agar kita bisa, bahasa kerennya itu mati dengan sukses gitu ya. Mati dengan bahagia. Kita sudah mempersiapkan dari sekarang bahwa menjelang kematian kita harus melakukan hal-hal yang terbaik. Ya, dan itu caranya adalah dengan kita mempersiapkan batin kita tentunya ya. Batin kita ini, kesadaran kita ini harus kita persiapkan. Kita harus membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani tentunya ya. Kalau perbuatan badan jasmani kita lakukan hal-hal yang baik, itu sudah menjadi hal-hal yang mungkin Bapak Ibu juga sudah rutin tahu gitu ya. Tetapi ucapan dan pikiran itu dikondisikan untuk selalu siap untuk menghadapi kematian dengan banyak juga berbuat baik. Kita banyak melafalkan mantra-mantra, parita-parita suci gitu ya. Mengulang lagi sabda-sabda Buddha sehingga ucapan kita menjadi baik dan batin kita, pikiran kita pun menjadi terkondisi gitu ya, sehingga kalau nanti tiba saatnya kita, Bapak Ibu dan saya juga menghadapi kematian, maka kita sudah bisa menghadapinya dengan tenang ya. Ada orang yang meninggalnya cepat, seperti salah satu mungkin 2 bulan yang lalu saya pernah cerita, ada salah satu Mahaupasaka Pandita kami juga di Jakarta ini ya, meninggalnya dengan begitu
gampang gitu ya. Pagi-paginya masih sempat menelpon panitia di salah satu wihara mengatakan beliau batal untuk mengisi sharing dharma karena kondisi badannya kurang fit gitu ya. Dan dalam waktu yang tidak lama proses itu cepat sekali terjadi dan beliau siangnya sudah meninggal. Tapi ada kasus yang seperti Upasika Pandita tadi, Mahaupasika Pandita kita Ibu Prasna juga yang mengalami proses yang lumayan panjang gitu ya. Sehingga membutuhkan ketabahan, kesabaran yang luar biasa dari pihak keluarga untuk bisa bersama-sama menyertai kematian dari bunda tercinta, dari orang tua tercinta tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisinya kita harus siap ya. Kita harus siap dengan apa yang sudah kita banyak pelajari dari ajaran Dharma, bahwa kematian itu pasti akan terjadi pada diri kita. Kita harus prepare, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Ya, salah satu cara yang terbaik adalah banyak-banyak secara rutin ini ya, jangan hanya sekali-sekali, tapi rutin setiap hari kita mengulang parita-parita suci atau mantra-mantra sehingga itu menjadi memori yang terekam secara sadar dan gudang kesadaran bawah sadar kita menjadi aktif gitu ya, sehingga anytime itu muncul dengan sendirinya dan itu yang akan membawa, menggait kita agar melewati kematian ini nantinya dengan damai, dengan tenang. Tentunya juga meditasi gitu ya. Meditasi juga salah satu cara yang sangat baik untuk bisa kita lakukan untuk menenangkan batin kita. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sharing kesempatan ini. Semoga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, bahwa kita yakini bahwa kita pasti akan meninggal, akan mati gitu ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita agar kita meninggal dengan cara yang baik, kita meninggal dengan sukses. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.